Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Di video kali ini, Eni akan membahas tentang najis. Kenapa yang dibahas najis ya? Karena najis sendiri itu berkaitan sekali dengan keabsahan sholat, ya enggak? Sholat kita kan harus suci dari hadas dan najis, baik pakaiannya, tempatnya, ataupun tubuh kita. Jadi najis itu harus benar-benar dijaga, dalam artian kita harus menjaga tubuh, tempat, dan pakaian kita dari najis ketika mau melaksanakan sholat. Maka kita harus tahu dulu najis itu seperti apa aja, ya kan? Najis kalau menurut bahasa yaitu sesuatu yang menjijikan, itu menurut bahasa. Jadi setiap sesuatu yang menjijikan itu dikatakan najis. Tapi kalau menurut syara, najis, definisi najis menurut syara yaitu sesuatu yang dianggap menjijikan menurut syara dan bisa mencegah keabsahan sholat tanpa adanya kerusuhan. Jadi nanti kalau menurut syara itu bisa mencegah keabsahan sholat, maka itu dinamakan dengan najis. Nah, tadi sudah tahu kan definisi najis. Sekarang najis sendiri itu ada najis najis hukmiyah dan najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak ada warna, rasa, dan bau, atau sudah tidak ada bentuknya. Dalam artian hanya hukumnya saja, tetap dihukumi najis, tapi sudah tidak ada bentuk dari najisnya. Jadi cuma ada bekasnya, belum disucikan, itu namanya hukmiyah. Kalau najis ainiyah berarti kebalikan dari hukmiyah. Kalau tadi hukmiyah dia sudah nggak ada bentuk, rasa, dan warna. Kalau yang ainiyah itu berarti najisnya masih ada bentuknya, ada rasanya, ada warnanya. Berarti masih jelas di situ ada najisnya. Berarti namanya najis ainiyah, masih ada bentuknya. Dilihat dari hukumnya, najis sendiri nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis yang ringan. Jadi najisnya itu ringan, namanya najis mukhafafah. Kalau najis mukhafafah itu seperti najisnya anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan atau minum sesuatu selain air susu ibu. Itu nanti ketika ada anak kecil laki-laki yang belum umur 2 tahun dan dia hanya masuk ke dalam itu hanya ASI, itu nanti air kencingnya itu dihukumi najis mukhafafah. Ingat, bayi laki-laki ya. Kalau bayi perempuan itu tetap bukan mukhafafah ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu nanti najis mutawasithah atau najis sedang. Najis sedang ya berarti lebih daripada mukhafafah tadi kan ringan, ini sedang. Dalam artian cara pensuciannya juga nanti lebih berat lagi gitu, tapi tetap sedang, nggak sampai berat. Kalau najis mutawasithah itu meliputi apa saja ya, nanti bisa air kencingnya tadi bayi perempuan, terus air kencingnya manusia, hewan, terus juga darah, kotoran gitu ya. Nanti meliputi banyak sekali yang kita jumpai di lingkungan kita, sekeliling rumah kita, atau bahkan di rumah kita sendiri. Itu nanti najisnya mutawasithah. Dan yang terakhir ini najis yang sangat berat, namanya najis mughaladhah, najis yang berat. Najis mughaladhah meliputi apa saja? Kalau najis mughaladhah itu nanti meliputi najisnya anjing dan babi dan keturunannya.
keturunan anjing dan babi, walaupun nanti anjing dan babi itu ada kawin silang dengan hayawan seperti yang enggak najis seperti kambing ataupun kucing. Ketika anjing dan kucing kawin silang, entah nanti keluarnya anjing ataupun kucing, tetap dihukumi najis mughaladoh atau najis yang berat. Nah, itu macam-macamnya najis ya. Nah, langsung saja ya. Tadi kan kita udah tahu definisi najis, pembagian najis. Sekarang yang dibahas di sini, poinnya di sini. Cara mensucikan najis. Ini yang perlu diperhatikan. Tapi jangan lupa sebelum melanjutkan nonton videonya, subscribe ya videonya agar video ini bisa semakin berkembang dan lebih bermanfaat untuk banyak orang lagi. Nanti kalau semisal teman-teman ada yang kurang paham ataupun misalnya pengen tanya-tanya, bisa langsung komen, dan jangan lupa like, share video ini ya. Nanti semakin kalian menge-share video ini, semakin banyak yang tahu, semakin bermanfaat lagi ya. Ini poinnya di sini. Jadi cara mensucikan najis, tadi najis mukhafafah, mutawasithah ataupun mughaladah. Langsung saja yang ke najis mukhafafah dulu, yang ringan. Tadi sudah disebutkan di awal ya, mukhafafah itu najisnya apa? Najisnya anak kecil, laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum ASI ya. Nah, cara mensucikannya gimana? Ini yang penting nih ya. Kalau semisal kita menemukan seperti itu ya, kalau semisal dari teman-teman semua sudah menikah dan punya anak, ini bisa langsung dipraktekkan ya. Ataupun yang masih jomblo bisa mungkin lihat adiknya atau ponakannya, ini bisa langsung dipraktekin. Jadi nanti kalau ada air kencing ya, anak kecil laki-laki tadi yang mau masuk najis mukhafafah, itu cara mensucikannya dihilangkan dulu air kencingnya ya. Semisal di lantai, berarti dibersihkan dulu di lantai sampai nanti air kencingnya itu hilang, dilap sampai kering ya. Kalau udah dilap sampai kering, ini namanya sudah dihukumi najis hukmiyah. Tadi kan ainiyah karena masih ada bentuknya. Bentuknya hilang, itu berarti sudah hukmiyah. Dan cara mensucikannya, kalau najis mukhafafah, cukup dipercikkan air. Jadi airnya nggak perlu mengalir. Dipercik ya. Ambil air suci, dipercik sampai rata di permukaan tadi yang terkena najis, itu dipercikan air sampai merata ya. Di apa itu namanya, permukaannya dipercikan air sampai merata. Ini sudah dihukumi suci tempatnya. Kalau semisal di baju gimana? Kalau di baju ya kita guyur dulu biar najisnya hilang dulu, bau, warna, rasa dan hilang dulu, baru nanti karena di baju langsung dicuci bisa dengan air mengalir gitu. Ini kalau misalnya di lantai atau di tempat-tempat seperti itu, nanti setelah hilang bentuknya, warna, rasa, bau, cukup dipercikan. Atau untuk yang lebih berhati-hatinya, kita ambil kain lap yang bersih, yang suci, masukkan ke air, kita usap. Nah, itu lebih maksimal karena udah pasti sudah terkena semua. Itu kalau najis mukhafafah. Paham ya? Kalau najis mutawasithah, najis yang sedang. Kalau najis mutawasithah, najis yang sedang, sama seperti tadi prakteknya. Semisal kita ini sering banget saya jumpai, itu ibu-ibu ya. Ini benar-benar saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Ibu-ibu yang baru melahirkan, di situ anaknya cewek ya. Hampir semuanya. Di situ katanya di samping itu ya, ini sebelum menjelaskan cerita sedikit ya, nggak apa ya.
di samping tempat tidurnya itu ada air 1 baskom. Tahu kan ya, 1 baskom cuma sebaskom atau satu apa ya bahasanya, baskom berarti kan yang kecil, bak kan besar ya. Yang baskom itu katanya buat apa? Habis ganti popok buat cuci tangan biar nggak najis. Padahal kalau prakteknya seperti itu, bukan malah yang suci tangannya, tapi semuanya akan terkena najis. Karena apa? Karena airnya itu kurang dari 2 kolah. Kalau airnya kurang dari 2 kolah, tangan kita terkena najis, dimasukkan ke situ, bukan malah suci teman-teman, tapi malah najis. Airnya najis, tangan kita juga tetap najis. Airnya najis, tangan kita najis. Kita lupa megang rambut, megang tubuh. Akhirnya tangan najis, tubuh najis. Mau sholat nggak mandi dulu, berarti kan dia sholatnya membawa najis. Kalau sholat membawa najis berarti sholatnya tidak sah gitu. Terus banyak juga ibu-ibu yang anaknya maaf ya, buang air kecil di lantai di mana, nggak disucikan, cuma dilap aja atau kadang langsung dipel. Kalau prakteknya seperti itu, bukan malah suci tempatnya, tapi malah najis semua ya. Jadi teman-teman yang nonton ini nanti langsung dipraktekin ya. Nanti kalau semisal ibunya, kakaknya, tantenya atau saudaranya ada yang melakukan seperti itu, bisa langsung diingatkan ya. Karena mengingatkan kebaikan itu pahalanya sangat besar sekali ya. Nah, sekarang cara mensucikan najis yang kedua, yakni najis mutawasitoh atau najis sedang, seperti yang sudah dijelaskan di awal, apa saja darah dan lain-lain. Sekarang prakteknya ya. Cara mensucikan najis mutawasitoh yaitu yang pertama, kita harus menghilangkan jirimnya atau bentuknya, yaitu meliputi rasa, warna, dan bau seperti biasa. Jadi setiap mau mensucikan najis, langkah yang pertama itu harus menghilangkan bentuknya najis dulu. Contoh saja ada kotoran ayam di lantai, kita bersihkan dulu kotorannya. Kita ambil pakai daun atau kertas atau tisu atau apa terserah, kita ambil dulu kotorannya. Setelah kotorannya diambil ya, kita bersihkan. Seumpama setelah diambil kotorannya kok masih ada bekasnya sedikit, bisa pakai air pembantu, ditetesin air, lalu ambil tisu. Kalau nggak punya tisu, pakai lap, digosok sedikit sampai najisnya, bentuknya itu benar-benar hilang ya. Rasa, warna, dan bau sudah nggak ada, berarti itu tinggal hukmiyah. Ainiyahnya sudah hilang, tinggal hukmiyah. Kalau seperti ini belum selesai cara mensuciannya, harus dibasuh pakai air. Jadi permukaan yang terkena najis kalau sudah kering ya, kalau tadi pakai air pembantu sudah kering, tinggal hukmiyahnya, langsung kita ambil air 1 gayung, kita siramkan ke permukaan yang terkena najis, pure. Ingat ya, harus disiram. Kalau tidak disiram, setelah dihilangkan jirimnya langsung kita pel, itu belum suci. Ingat ya, malah nanti najisnya melebar kemana-mana. Jadi setelah nanti jirimnya hilang, bentuk, rasa, warna, dan baunya sudah nggak ada, itu disiram. Ingat ya, ini loh cara mensuciannya di sini, titik poinnya di sini. Kita siram pure. Nah, kalau ini sudah suci, baru setelah itu terserah mau dipel atau mau dilap. Tapi ingat, jangan pakai lap yang tadi sudah terkena najis, kita ganti lap yang lain ya. Itu cara mensucikan najis mutawasitoh. Setelah hilang jirimnya, kita basuh dengan air 1 kali sudah cukup, sudah suci ya. Sekarang lanjut ke najis yang ketiga, yakni najis mughalladah. Nah, ini najis yang sangat berat ini.
karena najisnya dari perkara yang berat, yaitu najisnya apa tadi, anjing dan babi atau keturunannya. Jadi nanti terserah itu meliputi apa, kotorannya, bulunya, ataupun kencingnya, pokoknya yang dari hayawan tadi itu najisnya najis mughaladah, bangkainya itu najis mughaladah. Kalau cara mensucikan najis mughaladah ini lebih berat karena najisnya najis berat, jadi cara mensucikannya juga lebih berat. Cara mensucikannya gimana? Langkah awal sama seperti yang tadi. Ya, kita sudah membersihkan jirim atau bentuk, yaitu meliputi rasa, warna, dan bau sudah hilang. Caranya dibasuh 7 kali basuhan, yang salah satunya dicampur dengan debu yang suci mensucikan. Jadi harus 7 kali basuhnya ya, nggak cukup 1 kali tapi 7 kali. Gimana caranya? Kalau sudah hilang seperti tadi, cara yang awal, yang pertama kedua sama, tinggal hooknya ya, tinggal bekasnya itu kita basuh 7 kali basuhan, yang salah satunya dicampur dengan debu. Misalnya basuhan yang pertama, setelah hilang ya, ambil air segayung, dikasih debu yang suci mensucikan, kita siramkan biur 1 kali. Habis itu ditambahkan 6 kali lagi yang tanpa debu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah seperti itu sudah suci. Atau cara lain boleh, debunya nggak dicampur ke air, debunya ditaburkan ke tempat yang terkena najis tadi, habis itu disiram 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu baru najisnya sudah suci. Tempat yang terkena najis itu sudah suci. Paham ya? Nggak asal sembarangan. Kalau semisal baju gimana? Kalau semisal di badan gimana? Sama seperti tadi. Setelah hilangkan semua bentuknya, langsung misalnya di badan ya, kita mandi 1 kali kalau najis mutawasithah atau mukhafafah. Kalau mughaladah berarti dibasuh 7 kali biur, yang salah satunya dicampur dengan debu. Ingat ya, debu yang suci mensucikan, campur tuh 2, 3. Lebih mudah lagi kalau kita prakteknya dalam sungai. Kalau di sungai ya, ini tambahan, kalau di sungai itu kita nggak perlu dicampur dengan debu, karena di sungai itu kan sudah ada sudah ada debu-debunya itu ya, airnya itu. Jadi kalau di sungai nggak perlu dicampur dengan debu ya, langsung misalnya tangan kita kesentuh, kejilat sama anjing, berarti tinggal kita masukkan ke air, kan cuma dijilat ya, berarti nggak ada itu ya, nggak ada bekasnya. Kita masukkan ke air 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digoyang-goyangkan atau ambil masuk juga sama, 1, 2, 3, 4 sampai 7 kali. Kalau semisal semua tubuh terkena, berarti ya langsung ke air, terus angkat ke darat, ke air lagi sampai 7 kali. Itu cara mensucikan najis. Oke, sudah cara mensucikan najis. Gimana? Kira-kira kalau semisal pakai materi aja masih bingung atau belum ada gambaran atau gimana? Kalau semisal masih bingung, insya Allah di pertemuan yang akan datang aku akan mempraktekin langsung ya, praktek gimana caranya mensucikan najis. Kalau tadi materi saja, misalkan masih bingung ya, aduh gimana ya, masih agak ragu, tunggu video selanjutnya, nanti akan aku praktek langsung cara mensucikan najis. Sudah dulu ya, sampai di sini pertemuan kita. Cukup di sini videonya. Semoga apa yang sudah aku sampaikan bermanfaat ya buat saya pribadi dan untuk semua orang.
Oh ya, sebelum aku undur diri, aku juga mau ngucapin makasih yang udah subscribe, yang udah like, dan yang udah komen ke videonya Umi Eni. Terima kasih, jazakumullah. Semoga Allah membalas ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.